Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Teknik Pelapisan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai korosi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Caroni dengan NIM 361921401003. Perkenalkan, nama saya Maulana Ismail dengan NIM 361921401002. Perkenalkan, nama saya Tiara Kumandita dengan NIM 361921401001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi, NIM 361921401004, kelas 2A. Perkenalkan, nama saya Joni Wirtanata, NIM 3619214005. Pembahasan kita kali ini yaitu mengenai tentang pengertian korosi, proses terjadinya korosi, faktor penyebab korosi, serta cara menghambat korosi dan sedikit penjelasan tentang metode-metode yang akan digunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian korosi dan proses terjadinya korosi. Pengertian korosi. Korosi ialah reaksi antara logam dengan zat-zat di sekitarnya seperti udara dan air, sehingga menimbulkan senyawa baru. Dalam perkaratan, senyawa baru yang dimaksud ialah zat padat berwarna coklat kemerahan yang bersifat rapuh serta berpori. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah F2O3 NH2O, suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Selanjutnya itu proses terjadinya korosi. Mekanisme terjadinya korosi atau karat disebabkan oleh reaksi logam dengan lingkungan sekitarnya. Reaksi korosi sebenarnya sudah bisa terjadi hanya dengan adanya air dan oksigen. Adanya polutan udara seperti ion klorida, gas SO2, H2S, debu, dan sebagainya, menyebabkan tingkat korosivitas lingkungan tersebut akan semakin korosi, sehingga reaksi akan berjalan dengan cepat dan kerusakan semakin parah. Seperti gambar yang di bawah ini. Melanjutkan dari penjelasan teman saya sebelumnya yaitu Muhammad Firman Caroni, di sini saya akan melanjutkan tentang faktor penyebab korosi. 1. Konsentrasi H2O dan O2 dalam kondisi kelembaban yang lebih tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Selain itu, dalam air yang kadar oksigen berlarutnya lebih tinggi, perkaratan juga akan lebih cepat. Hal ini sebagaimana air dan oksigen masing-masing berperan sebagai medium terjadinya korosi dan agen pengoksidasi. Kedua, pH. Pada suasana yang lebih asam, pH 7, reaksi korosi besi akan lebih cepat. Sebagaimana reaksi reduksi oksigen dalam suasana asam lebih spontan dan ditandai dengan potensial reduksinya lebih besar dibanding dalam suasana netral ataupun basah. Faktor penyebab korosi. 5. Galvanic coupling. Bila besi terhubung atau menempel pada logam lain yang kurang reaktif atau tidak mudah teroksidasi, potensial reduksi lebih positif, maka akan timbul beda potensial yang menyebabkan terjadinya aliran elektron dari besi atau anode ke logam kurang reaktif atau katode. Hal ini menyebabkan besi akan lebih cepat mengalami korosi dibandingkan tanpa keberadaan logam kurang reaktif. Efek ini disebut dengan efek galvanic coupling. Selain faktor tersebut, terdapat beberapa faktor internal yang dapat menyebabkan korosi. Berikut adalah faktor internal yang dapat menyebabkan korosi dalam logam, yaitu yang pertama, kemurnian bahan, yang kedua, struktur bahan, yang ketiga, struktur kristal, yang keempat, teknik pencampuran bahan, yang kelima, teknik pembentukan bahan, yang keenam, teknik perakitan, dan yang terakhir, ikatan dalam bahan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas faktor yang dapat mempercepat terjadinya korosi. Selain faktor penyebab, terdapat juga faktor yang mempercepat terjadinya korosi. Antara lain yaitu yang pertama adalah faktor air dan kelembapan udara. Air dan kelembapan udara memegang peran penting pada proses terjadinya korosi. Karena dengan
adanya air dan udara dapat mempercepat terjadinya proses reaksi kimia yang bisa menyebabkan korosi. Dan yang kedua yaitu elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Contohnya, air hujan yang bersifat asam dan air laut yang bersifat asin mampu menjadi media mempercepat korosi. Selanjutnya, faktor yang mempercepat korosi adalah permukaan logam yang tidak rata. Logam yang permukaannya tidak rata akan lebih mudah mengalami korosi dibandingkan logam yang memiliki permukaan rata. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Dan terakhir yaitu terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia sehingga dapat mempercepat terjadinya korosi. Cara menghambat korosi. Korosi logam tidak dapat dicegah, tapi dapat dikendalikan seminimal mungkin. Ada 3 kendalikan korosi, yaitu 1. Pelapisan, 2. Proteksi katodik, 3. Penambahan zat inhibitor korosi. Metode pelapisan atau coating. Metode pelapisan adalah suatu upaya mengendalikan korosi dengan menerapkan suatu lapisan pada permukaan logam besi. 1. Dibalut plastik. Plastik mencegah besi kontak dengan air dari udara dan udara. Peralatan rumah tangga biasanya dibalut plastik untuk menghindari korosi. 2. Pelapisan dengan krom atau chromium plating. Krom memberikan lapisan pelindung sehingga besi di krom menjadi mengkilap. Chromium plating dilakukan dengan proses elektrolisis. Krom dapat memberikan perlindungan meskipun lapisan krom tersebut ada yang rusak. Cara ini umumnya dilakukan pada kendaraan bermotor, misalnya bumper mobil. 3. Pelapisan dengan timah. Timah termasuk logam yang tahan karat. Kaleng kemasan dari besi umumnya dilapisi dengan timah. Proses pelapisan dilakukan secara elektrolisis atau elektroplating. Lapisan timah akan melindungi besi selama lapisan itu masih utuh. 4. Pelapisan dengan seng atau galvanisasi. Seng dapat melindungi besi meskipun lapisannya ada yang rusak. Hal ini karena potensial elektrode besi lebih negatif daripada seng, maka besi yang kontak dengan seng akan membentuk sel elektrokimia dengan besi sebagai katode, sehingga seng akan mengalami oksidasi, sedangkan besi akan terlindungi. Proteksi katodik adalah metode yang sering diterapkan untuk mengendalikan korosi besi yang dipendam dalam tanah, seperti pipa ledeng, pipa Pertamina, dan tangki penyimpan BBM. Logam reaktif seperti magnesium dihubungkan dengan pipa besi. Oleh karena logam magnesium merupakan reduktor yang lebih relatif dari besi. Magnesium akan teroksidasi terlebih dahulu. Jika semua logam magnesium sudah menjadi oksidasi, maka besi akan terkorosi. Penambahan inhibitor. Inhibitor adalah zat kimia yang ditambahkan ke dalam suatu lingkungan korosif dengan kadar sangat kecil, ukuran ppm, guna mengendalikan korosi. Inhibitor korosi dapat dikelompokkan berdasarkan mekanisme pengendaliannya, yaitu inhibitor anodik, inhibitor kecampuran, dan inhibitor terabsorpsi. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai korosi. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.